Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah Pelaku Pesugihan Jin yang Berakhir Mati Mengenaskan. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai ceritanya. Sebut saja namanya Mamat. Mamat adalah seorang pemuda desa yang hidupnya tidak ada yang istimewa. Tinggal bersama orang tua yang miskin. Mamat tidak punya impian yang muluk-muluk dalam menjalani hidup. Ia merasa cukup menjadi pemulung sampah yang bisa mencukupi kebutuhan makannya. Namun Mamat mengalami sebuah peristiwa yang akan diingatnya seumur hidup. Sejak saat itu pula, kehidupan Mamat berubah total. Bisa dibilang, itu adalah titik balik yang mengantarkan Mamat menjalani kehidupan yang tidak biasa-biasa saja. Suatu hari, saat Mamat sedang mencari botol bekas di bak sampah pinggir jalan, ia bertemu dengan perempuan cantik yang sedang makan di sebuah warung. Pipinya merona di bawah sinar matahari, dan senyumnya membuat Mamat kelimpungan. Mamat telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Seketika Mamat menghentikan kegiatan mulungnya. Ia pun langsung mendekati dan menatap mata perempuan itu dalam-dalam. Melihat Mamat mendekat, perempuan itu langsung bergidik. Ia terlihat tidak nyaman berada di dekat Mamat. Lalu perempuan itu pergi dari warung meninggalkan Mamat yang masih saja menatapnya dari jauh. Mamat paham perlakuan perempuan itu. Siapa juga yang mau mendekati seorang pemulung sepertinya. Tapi Mamat tidak mau kalah dengan keadaan. Ia lalu mencari cara agar perempuan itu membalas cintanya. Dan cara termudahnya adalah meminta pengasihan dari seorang dukun. Mamat bertekad bulat. Pergilah Mamat kepada Mbah Mono, sesepuh desa yang dipercaya bisa membantu segala hal mistis. Ajaib sekali, pikir Mamat. Sejak mendatangi Mbah Mono, perempuan itu pun langsung membalas cintanya. Singkat ceritanya, pengasihan yang dilakoni Mamat pun berhasil. Perempuan itu cinta mati kepada Mamat hingga ingin dinikahinya. Awalnya orang tua perempuan itu tidak setuju dengan pernikahan itu karena pekerjaan dan juga kondisi Mamat. Kami tidak akan mengizinkan kamu menikahi anak saya kalau kamu belum sukses. Begitu kira-kira orang tua perempuan itu memaki Mamat. Ultimatum itu membuat Mamat frustasi. Ia tidak mengira pengasihan yang ia lakoni bisa berjalan mulus sesuai harapannya. Tidak punya pilihan, Mamat pun kembali lagi kepada Mbah Mono untuk mencari kekayaan instan. Ini dia lakukan untuk segera menikahi Gendis, perempuan yang ia cintai. Bukannya ingin menghalangimu, Le, tapi kekuatan gaib kali ini sangatlah kuat. Kamu harus bisa merawatnya dan tidak boleh melewatkan sekalipun rutinitas untuk memberinya sesajen. Terlebih lagi, kamu harus menumbalkan keluargamu agar tetap bisa menjalankan pesugihan ini. Jelas Mbah Mono. Saya siap, Mbah. Saya siap menanggung segala resikonya, Mbah. Dia satu-satunya harapan hidup saya. Saya akan melakukan apapun demi dia, jawab Mamat dengan mantap. Mbah Mono pun akhirnya menyetujui permintaan dari Mamat. Ia akan menyalurkan kekuatan gaib kepada Mamat berupa jin pemberi kekayaan. Sebagai imbalan, Mbah Mono memerintahkan Mamat untuk menyiapkan sesajen setiap malam satu suro. Terakhir Mbah Mono berpesan agar Mamat tidak kaget jika salah satu dari keluarganya menjadi cacat atau bahkan berakhir meninggal. Tidak lama setelah itu, Mamat pun menjadi orang kaya mendadak. Uang tersebut kemudian digunakan Mamat untuk melamar Gendis. Orang tua Gendis yang melihat kesuksesan Mamat itu langsung menyetujui hubungan mereka. Dan singkat ceritanya, seminggu kemudian,
Mereka pun resmi menikah. Namun beberapa hari setelah ia menikah, Mamat harus menerima kenyataan bahwa jin yang diasuhnya mulai mencari tumbal. Sang ibu tercinta meninggal dunia karena serangan jantung. Mamat sedih melihat ibunya yang masih sehat itu meninggal karenanya. Akan tetapi, Mamat tidak boleh lemah. Itu adalah wujud dari perjanjian yang dibuatnya saat melakukan pesugihan ini. Hari demi hari dilalui, kekayaan Mamat semakin bertambah. Ia menggunakan uang tersebut untuk membangun rumah mewah. Mamat juga tidak lupa untuk membelikan istrinya perhiasan yang mahal, sawah, dan juga tanahnya kini berhektar-hektar. Kesenangan itu kemudian dibenturkan dengan kenyataan pahit lainnya. Anak pertamanya Mamat meninggal karena keguguran. Hal itu membuat Mamat sangat sedih, terlebih dengan istrinya yang sudah rela mengandung. Malangnya kejadian itu terus-menerus terjadi. Meski Mamat diberikan kekayaan yang melimpah, namun di sisi lain, jin itu terus-menerus merenggut nyawa anaknya. Memang Mamat memiliki satu anak yang selamat, akan tetapi anak itu terlahir dengan cacat mental. Mamat marah dengan keadaan yang diterimanya ini. Ia kesal dan mogok memberikan sesajen kepada jin itu. Mamat berharap jin itu berhenti mengambil satu persatu anaknya. Namun keinginan Mamat itu tidak terkabul. Ia bahkan harus mengalami penderitaan lainnya. Rupanya jin pesugihan itu marah atas perlakuan Mamat. Suatu hari ia jatuh sakit. Sekujur badannya terasa panas dan sakit sekali. Rasanya seperti ditusuk-tusuk dengan besi runcing yang ujungnya panas. Keadaan itu membuat Mamat lemah, yang akhirnya berakibat hilangnya pelet yang diberikan kepada gendis. Gendis yang sadar dirinya kena guna-guna langsung meminta cerai. Ia juga memanfaatkan keadaan Mamat yang tidak berdaya itu dengan meraup semua harta yang dimilikinya. Mamat kini jatuh miskin dan tidak berdaya. Berminggu-minggu, ia tidur di kasurnya dengan tidak ada orang yang merawat. Mamat pun meninggal di tempat secara mengenaskan. Dan cerita pun selesai. Itulah kisah singkat yang dialami oleh Mamat. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya, dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video-video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.